Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wal wara wa khairi man wadi asra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-11 tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Sebelum kita mengkaji tentang kandungan hadis yang ke-11 dalam kitab Arba'in, insyaallah kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribu ila ma la yaribu rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam ala nabiyina ila madinah ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang 11. Hadis yang ke-11 berbicara atau membahas tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang diragukan. Di sini banyak faedah atau hal-hal yang perlu kita bahas ya. Pertama, sebelum kita membahas tentang kandungan, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad ya, oleh Hasan ibni Ali. Jadi Ali itu punya anak kembar namanya Hasan dan Husain. Insyaallah nanti akan ada kisah tentang adiknya Hasan yaitu Husain yang mana nanti akan berkaitan tentang Irak, orang Irak, ahli Irak, yang mana ini ada kaitannya dengan orang Syiah. Kenapa Syiah itu mengagungkan Husain bukan Hasan, padahal keduanya anak Ali? Karena Husain itu terbunuh di sana di Karbala. Insyaallah nanti akan ada kisah yang berkaitan tentang ini. Nah, An Abi Muhammadin Hasan ibn Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Ya. Ali itu adalah keponakan Nabi. Nah, sepupu Nabi. Abu Thalib itu pamannya. Namun Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Ya, mati dalam keadaan kufur. Walaupun beliau semenjak Nabi kecil itu sudah membimbing Nabi, ya, merawatnya. Pada akhirnya sering kita jelaskan yang namanya iman itu adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang tertentu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah berusaha untuk mengislamkan pamannya yang ini, Abu Thalib. Karena bayangkan saja, Nabi Muhammad sudah yatim ketika masih janin umur 2 bulan. Ketika lahir sudah yatim Nabi Muhammad. Kemudian ketika lahir, Nabi Muhammad ini bersama ibunya hingga umur kurang lebih 4 tahun. Setelah umur 4 tahun dibimbing oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tidak lama berselang, kurang lebih 2 tahun, meninggallah Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad itu dibimbing atau disafih oleh Abu Thalib, yaitu bapaknya Ali atau pamannya, yaitu pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Dari semenjak kecil Nabi Muhammad sudah disafih atau dibimbing oleh Abu Thalib hingga dewasa. Maka ketika Nabi Muhammad pada umur 12 tahun, ketika diajak untuk berdagang ke Suriah, ke Syam tepatnya, itu sudah ada seorang rohib atau seorang alim ahlu kitab yang mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Maka dikatakan kepada Abu Thalib bahwa anak ini sesungguhnya di dalamnya ada ciri-ciri kenabian, dan orang-orang yang tahu ciri-ciri kenabian ini akan berusaha untuk membunuhnya. Kenapa Bani Israel membenci umat Islam? Karena mereka tidak ridho bahwa ada nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu sebenarnya keturunan Nabi Yakub sebenarnya. Cuman Bani Israel itu Yahudi, ya. Mungkin hampir mirip dengan Israel sekarang, ya, Israel. Mungkin ada kaitan eratnya kenapa dinamakan Israel. Namun terlepas dari itu, Abu Thalib ini ternyata sejarah membuktikan semenjak Nabi kecil hingga dewasa
itu sangat berperan. Bahkan sekalipun ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Pak. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, sekalipun kaum musyrikin mau membunuh Nabi, Abu Thalib walaupun akidahnya berseberangan, dia tetap menjaga Nabi Muhammad. Tetap menjaga Nabi Muhammad dari segala ancaman. Sehingga ketika Abu Thalib hendak meninggal, Nabi Muhammad ingin untuk berbalas budi kepada orang yang sudah membimbingnya sejak kecil. Maka Nabi Muhammad hadir ketika Abu Thalib hendak meninggal, berada di sampingnya dan mengatakan satu nasihat. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang mana satu kalimat ini bisa aku perjuangkan di sisi Allah. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ternyata Nabi Muhammad dapat kendala, yaitu ternyata di samping Abu Thalib bukan ada Nabi Muhammad saja, tapi ada Abu Jahal, ya, salah satu tokoh kaum kufar. Sehingga dia mengatakan pula, apakah engkau mau mengkhianat terhadap agama nenek moyang kita? Singkat cerita, Abu Thalib pun mati dalam keadaan kekufuran. Padahal Nabi Muhammad sudah berusaha untuk mengislamkan pamannya, Nabi Muhammad Rasul. Maka ini ada kaitannya dengan ayat surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita sudah jelaskan bagaimana dahulu ada seorang sahabat namanya Ushairim bin Abi Ashhal yang selama hidupnya dia kafir, bahkan dia tidak mau masuk Islam karena dia tahu dia tidak masuk Islam karena dia paham di Islam itu mengharamkan riba, harta dia banyak dari riba, maka dia gak mau masuk Islam. Tapi hidayah datang di detik-detik ke akhir hidupnya, Pak. Di detik-detik akhir kehidupannya, ketika kaumnya berperang, dia masuk Islam. Kemudian bertanya, mana kaumku? Apa yang harus aku lakukan? Umat Islam sedang berperang. Kalau kamu mau berperang, silakan berperang. Akhirnya berjihad, terbunuh di medan peperangan. Inilah, kata Abu Hurairah, inilah seorang sahabat yang Islamnya belum 24 jam, keningnya belum pernah bersujud kepada Allah sekalipun. Namanya Ushairim bin Abi Ashhal. Luar biasa. Inilah yang maksud dari rahasia hidayah. Bahwasanya kita tidak boleh mencaci, menggunjing, menghina orang-orang yang saat ini, detik ini masih dalam keterpurukan, masih dalam kezaliman, masih dalam dunia hitam. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu, barangkali sentuhan hidayah akan datang di akhir-akhir kehidupannya. Dan justru sebalikannya, bisa jadi orang-orang yang hari ini senantiasa di dalam masjid, senantiasa mendekatkan diri pada Allah, tapi tidak tahu Pak, ajal itu rahasia ilahi. Bisa jadi seseorang itu mati dalam keadaan kufur, naudzubillah. Tapi ini dibuktikan oleh Nabi dalam hadisnya. Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Akan ada di kalangan umatku yang selama hidupnya beramal-amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak dia dengan surga tidak sehasta. Fa yasbiqu alaihi alkitab, namun catatan takdir berkata lain. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Tapi di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, dia pun masuk neraka. Saya ambil contoh satu, seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Zaman dulu orang kalau muadzin naik ke atas menara. Makanya di antara syiar masjid itu adanya menara. Karena zaman dulu menara itu gunanya untuk azan, karena belum ada speaker. Ketika zaman dulu itu ada seorang muadzin hendak azan, dia melihat seorang wanita Nasraniyah di bawah. Kemudian dia pun terpikat, turun mengatakan cintanya dan mengatakan saya ingin menikahimu. Dibantah oleh wanita tersebut, tidak bisa. Kemudian dijawab, lantas dengan apa saya bisa menikahimu? Kamu harus masuk ke agama saya, baru saya bisa menikahimu. Murtad. Malam pertama dia mau menggauli wanita tersebut, naik ke atas lantai 2, jatuh meninggal. Belum sempat menggauli wanita yang menyebabkan dia murtad. Padahal selama hidupnya dia seorang muadzin. Inilah rahasia ilahi yang artinya kita semua tidak tahu kita akan mati dalam keadaan apa. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang sudah berusaha menyelamatkan Nabi dari segala ancaman. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad sudah berusaha untuk mengislamkannya, namun pada akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sehingga Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha.
tapi Allah akan berikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka ketika hari ini kita beriman, ini suatu kenikmatan Pak, yang perlu kita syukuri, karena kita termasuk orang yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah tersebut. Makanya doa yang pertama kali yang muncul dalam Al-Quran bukan doa minta masuk surga, bukan doa minta jauhkan dari neraka, tapi doa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, doa meminta hidayah ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Semua iman ini kesuksesannya sungguhnya ketika kita masuk surga dan kita dijauhkan dari neraka, dan ini berawal dari keimanan yang diawali dengan hidayah. Ketika hari ini kita sudah dapat hidayah, maka perlu kita syukuri dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar ketakwaan kita senantiasa bertingkat. Kemudian kita akan memasuki kandungan dari hadis ini. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Di sini ada poin penting Bang. Radhiyallahu anhuma artinya semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya, ya. Artinya di sini Allah meridhoi Hasan dan Ali. Hasan dan Ali, bukan bapaknya. Karena di sini ada 3 nama sebenarnya. Ada Hasan, ada Ali, dan ada Abu Thalib. Tapi karena Abu Thalib dia kafir, maka Allah tidak meridhoinya. Sekalipun dia sudah bersumbangsi kepada umat Islam sebenarnya. Karena sumbangsihnya adalah menjaga Nabi sejak kecil. Tapi pada akhirnya ridho Allah itu bukan ditolak ukur dengan mata kita, tapi ridho Allah itu diawali dengan keimanan. Makanya disebutkan di sini radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Hasan dan Ali. Poin penting juga bahwa sebenarnya itu ketika disebut nama Ali, itu yang benar adalah radhiyallahu anhu. Tidak ada dalil yang mengharuskan mengatakan karamallahu wajhah. Mungkin Bapak pernah dengar ada bermula sebagian para ulama mengatakan Ali karamallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tapi di sini diperdebatkan oleh para ulama karena seyogianya yang bagus itu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Karena mengkhususkan Ali dengan wajahnya ini tanda kutip Pak, perlu dipertanyakan. Karena tidak ada anjuran untuk mengatakan kalau sebut nama Ali itu karamallahu wajhahu. Ya, kita khawatirkan ada pengagungan terhadap Ali. Karena ada sekte ya yang sesat yaitu Syiah yang mana terlalu mengagungkan Ali, bahkan menjadikan Ali sebagai Tuhan. Hasan Husain saja, Husain anaknya Ali itu diagungkan. Kenapa Syiah itu mengagungkan Husain? Karena Husain terbunuh di Karbala, makanya tanah Karbala diagungkan oleh Syiah. Tapi kenapa mereka tidak mengagungkan Hasan? Sekalipun Hasan itu adalah kakaknya Husain, karena Hasan tidak terbunuh di sana dan tidak pergi bersama Husain waktu itu. Dan Husain terbunuh di Karbala sehingga tanah Karbala menjadi tanah suci bagi mereka. Makanya jangan heran di antara tanda orang Syiah kalau sholat mereka bawa tanah kecil Pak, disimpan di tempat sujud dia. Biasanya dalam Syiah itu ada nama taqiyah. Taqiyah itu ada rukun. Kalau kita punya rukun Islam yang 5, Syiah juga punya rukun. Di antara rukun Syiah itu nama taqiyah. Taqiyah artinya itu sembunyi, pura-pura. Artinya orang Syiah ketika mereka berada di sekitar orang mayoritas umat Islam atau Sunni, mereka tidak akan menampakkan karena tanah itu Pak. Biasanya ditutupi dengan selendang. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang Syiah. Kenapa? Karena mereka menganggap tanah Karbala adalah tanah suci. Tanah Karbala adalah tanah suci karena Husain di sini terbunuh. Sehingga dianjurkan untuk sholat dan bersujud di atas tanah tersebut. Itu salah satu ciri Syiah. Namun kita tidak bisa melihat langsung karena di antara rukun Syiah itu adalah taqiyah. Taqiyah itu pura-pura, ya. Sehingga salah satu siasat mereka terkadang tidak menampakkan tapi ditutup dengan selendang. Allah taala alam. Ini berkaitan tentang Hasan atau keluarga Ahlul Bait. Nah, kemudian hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala, Nabi bersabda, tinggalkan ma yaribu. Tinggalkanlah segala hal yang meragukanmu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu. Ila ma la yaribu, dan kerjakan perkara yang tidak meragukanmu. Di sini ada suatu kaidah. Dalam kaidah fikih dikatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Perlu diketahui bahwasanya keilmuan seseorang terhadap sesuatu ini ada 5 tingkatan, Pak. Pertama, level tertinggi yakin. Kalau kita kasih presentasi, yakin ini sama dengan 100%. Ini tingkat yang pertama. Kemudian tingkat yang kedua,
yaitu zon dalam bahasa Arab. Zon itu artinya dugaan. Dugaan. Yang pertama yakin. Yakinnya sama dengan 100%. Kemudian level yang kedua yaitu dugaan. Dalam bahasa Arab az-zon, ya, dugaan. Dugaan itu berarti dia punya keilmuan, cuma dia masih mengira-ngira, ada sedikit keraguan, cuman ragunya enggak banyak. Dugaan. Ini sama dengan 75%. Kemudian level yang ketiga yaitu keraguan. Kalau yang kedua tadi dugaan, yang ketiga keraguan, ragu-ragu. Ya, keraguan ini 50%. Kemudian yang keempat yaitu al-waham. Waham itu kesalahan, keliru, kekeliruan. Dan yang terakhir itu kebodohan, itu 0. Artinya orang ketika ditanya tentang sesuatu, apa yang Anda pahami tentang ini? Saya nggak tahu apa-apa, berarti ini 0%. Artinya masih dalam level belum tahu apa-apa. Nah, dari sini kita ambil faidah bahwa al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Karena keyakinan sama dengan 100%. Syak itu sama dengan 50%. Contohnya Bapak seperti ini. Bapak sudah berwudu misalnya dari tadi subuh. Setelah itu Bapak bekerja. Dari subuh sampai zuhur waktu yang lama kan Pak. Kemudian pas waktu zuhur masuk, mau sholat, saya tadi sudah wudu atau belum? Sudah batal apa belum? Nah ini bermain kaidah ini Pak. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan gak akan bisa dikalahkan dengan keraguan. Bapak yakinnya dalam keadaan apa? Saya yakinnya tadi semenjak awal tuh yang ingat saya berwudu. Nah ini yakinnya. Tapi saya ragu, udah batal atau belum? Di sini berarti ambil kaidahnya Bapak dalam keadaan wudu. Berarti nggak masalah Bapak sholat. Ini cara bermain atau cara menggunakan kaidah ini. Al yakin la yazulu bisyak. Contoh lain misalnya. Bapak misalnya sedang bercamping. Kemudian ketika Bapak bercamping, Bapak misalnya sudah mengumpulkan air dalam bak ya. Misalnya ada ember besar seperti yang sudah saya contohkan kemarin. Kemudian Bapak turun tinggalkan bak mandi tersebut yang berisi air suci, air yang suci untuk berwudu misalnya. Tinggalkan sejenak misalnya untuk mengambil kayu. Pas balik lagi, Bapak melihat di samping air Bapak itu ada anjing. Tapi Bapak nggak melihat anjing tersebut minum, cuman lihat saja anjing ada di samping. Ini gimana hukum airnya Pak? Ini hukum airnya tetap suci. Karena yang yakin, yang sudah pasti airnya suci awalnya. Tapi yang ragu itu najis enggak ya? Karena ada anjing di sampingnya. Nah, di sini digunakan kaidah ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Maka selama Bapak tidak menyaksikan langsung anjing meminum dari air yang Bapak tampung, berwudu saja. Seperti itu. Itu cara bermainnya. Kemudian itu level yang pertama yakin. Di bawah yakin ada namanya dugaan. Contohnya, ketika suatu saat Bapak misalnya naik hutan, naik gunung misalnya, gunung, bercamping, kemudian misalnya HP sudah mati, ya, dan waktu itu mendung, kemudian waktu sholat masuk, Bapak bingung mau cari kiblat kemana? Kan salah satu syarat sah sholat itu Pak menghadap kiblat. Nah, di sini hilang keyakinan, karena mungkin Bapak sudah berputar-putar jalan. Saya nggak tahu, nggak yakin. Kalau ada matahari mudah Pak, lihat dari bayangan. Lihat dari bayangan. Dari sini ketika dalam keadaan seperti ini, mungkin Bapak rasa yakinnya hilang. 100%-nya nggak ada. Tapi ada dugaan. Dugaan dengan berkira-kira. Mungkin sepertinya dugaan saya ya, mungkin menghadap kiblat ke sini misalnya. Nah, ketika seperti ini, itu ambil yang dugaannya Pak. Dugaan Bapak. Jangan nanya ke orang yang saya nggak tahu. Nah, di sini yang diambil yang dugaan. Tapi ketika ada dua orang, misalnya Pak Hafiz nih lagi safar, lagi naik hutan bareng ya sama Pak Krisna. Kemudian pas sampai atas bingung kiblatnya mana. Kalau misalnya Pak Hafiz bilang kemungkinan menurut saya kiblatnya ngadep sini. Kalau Pak Krisna gimana menurut Bapak? Saya nggak tahu lah. Ya udah berarti ngikutin ini. Karena ini dugaan yang baik. Dugaan karena lawannya dugaan dan 0, tidak tahu. Di sini dugaan. Tapi ketika ceritanya gini, kasusnya seperti ini. Kata Pak Hafiz menurut saya kiblatnya sini. Menurut Pak Krisna enggak, menurut saya sini. Pada saat ini enggak boleh Bapak sholat berjamaah berdua. Karena salah satu syarat sah sholat menghadap kiblat. Bagaimana mungkin Bapak meyakini kiblat ini? Tapi Bapak sholat kepada Pak Hafiz yang mana keyakinan kiblatnya sini. Berarti sama saja menurut keyakinan Bapak, saya sholat tidak menghadap kiblat. Seperti itu Pak. Makanya dalam sunnah Islam, sunnah itu ketika kita bepergian itu harus ditunjuk Pak Amir, pemimpin. Walaupun kita safarnya 2 orang. Siapa yang jadi pemimpin kita?
Kenapa? Pemimpin ini yang beri keputusan, biar nggak cekcok. Soalnya kalau nggak ada yang dijadikan ketua, ini nanti cekcok Pak. Semua pengen ngomong. Nah, makanya fungsi dari ketua itu seperti itu, menyelesaikan masalah. Dan ketua pun salah satunya mungkin dianjurkan berilmu, sehingga bisa menyelesaikan. Karena contoh kalau kita ke gunung misalnya, nggak bawa jam misalnya, nggak bawa jam, HP mati. Bagaimana kita menentukan waktu sholat Pak? Itu bisa dengan matahari. Dengan matahari. Jadi sebenarnya waktu sholat itu nggak terpatok dengan waktu Pak, bukan hanya jam. Bapak bisa lihat matahari. Subuh itu dikatakan masuk subuh ketika Bapak misalnya lihat ke arah timur nanti. Itu kalau sudah ada cahaya atau seperti mega agak warna keoren-orenan. Cahayanya bentuknya gini Pak, ya, bukan yang vertikal, ya, vertikal, horizontal. Karena fajar itu ada dua, fajar kadzib sama fajar sodik. Yang vertikalnya lurus, itu kalau Bapak misalnya jam 4 misalnya melihat di arah timur ya, soalnya kan matahari dari timur. Kalau Bapak melihat ada cahaya keoren-orenan atau kuning dikit ke atas, ini belum masuk subuh Pak. Ini namanya dalam bahasa Arab fajar kadzib. Itu cahaya yang bohong. Ini boleh, silakan mau sahur. Namun setelah itu akan hilang, nanti akan muncul cahayanya menyebar. Nah, horizontal, menyebar. Nah, ini baru di sini waktu subuh masuk. Waktu subuh berhenti sampai terbit matahari. Kemudian waktu zuhur dimulai ketika kalau kita di Indonesia, semua di dunia, matahari dari timur ke barat. Ketika bayangan benda, misalnya ini matahari Pak, Bapak simpan di bawahnya. Kalau bayangan sudah ada ke arah timur, bayangan ke arah timur, berarti matahari sudah mulai ke barat kan? Ini sudah masuk zuhur. Tapi kalau matahari pas matahari, kemudian benda di bawah nggak ada bayangan, maksudnya nggak ada bayangan, nggak ada ke timur, nggak ke barat. Kita nggak berbicara utara selatan, karena perputaran matahari dari timur ke barat. Jadi jangan bicarakan utara selatan. Karena terkadang ada agak menjorok ke sana, terkadang agak menjorok ke utara. Kita berbicara timur dan selatan. Ketika matahari di tengah-tengah, misal nanti jam 12, Bapak coba. Kalau bayangannya tidak ke timur juga tidak ke barat, ini waktu haram sholat Kak. Waktu haram sholat sunnah, tapi sholat sunnah tertentu sih. Karena ada sholat sunnah yang dibolehkan, sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti sholat jenazah boleh, atau sholat tahiyyatul masjid, atau sholat wudu, atau sholat gerhana. Tapi kalau sholat mutlak, sunnah mutlak nggak boleh. Itu waktu haramnya sholat Pak. Ketika matahari pas di tengah-tengah dan barang itu atau sesuatu nggak ada bayangannya. Maksudnya nggak ada ke timur, nggak ada ke barat. Fokus di tengah itu. Ketika bayangan suatu benda ini mulai bergeser ke arah timur, ini waktu masuk subuh, waktu zuhur masuk. Sampai bayangan ini tinggi benda tersebut sama tinggi bayangan sama. Ini waktu selesai. Misalnya Bapak menancapkan tongkat 1 meter. Nanti praktekkan di rumah berdua ya Pak. Kalau Bapak lihat nanti dari bayangan ini sampai situ misalnya, kemudian tidurkan tongkat ini. Kalau sudah sama, itu waktu akhir zuhur. Tapi kalau bayangannya sudah panjang, itu masuk asar. Kebayang Pak? Kalau bayangannya misalnya diukur jam 3 kurang misalnya, ternyata bayangannya kita itu sampai situ. Pas Bapak tidurkan tongkatnya lebih panjang, masih zuhur. Seperti itu Pak. Artinya nggak ada, misalnya kita bilang sudah jam 2:30 zuhur udah habis, nggak ada Pak. Waktu sholat itu habisnya dari waktu sholat ke sholat yang lain, kecuali subuh saja, subuh sampai matahari terbit. Ketika benda dengan bayangan lebih banyak bayangan, lebih tinggi bayangan, itu sudah masuk asar sampai matahari tenggelam, baru masuk masjid, masuk sholat maghrib. Maghrib selesai itu ketika mega ya, mega itu yang oren-oren atau ini, itu kira-kira sudah hilang. Kalau sudah hilang, itu baru masuk isya. Makanya sebenarnya hukum isya ini sebenarnya diakhirkan sebenarnya. Karena Nabi pernah menganjurkan. Dalam suatu hadis dikatakan, hadis sahih, dulu Nabi pernah mempraktikkan isya. Dan waktu itu para wanita dan anak-anak sudah tidur. Nabi berkata, Umar mengatakan, "As-shalah wahai Rasulullah, salat." Dan saat itu anak-anak kecil dan wanita sudah tidur. Kemudian Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, sungguh akan aku perintahkan salat isya pada waktu ini, tengah malam." Supaya menjaga keraguan tadi, Pak. Tapi kata Nabi, yaitulah Nabi
sangat merasakan kasih sayang terhadap umatnya. Karena Isya yang jam sekarang jam setengah 8 ya sulit orang, apalagi Isya harus banget jam 12 malam gitu Pak ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah lagi Pak, awalnya itu sholat ini 50 kali dalam sehari. Tapi Nabi dikasih tahu oleh Nabi Musa, balik lagi ke Allah. Kaum kamu gak akan mampu sholat dalam sehari 50 kali. Minta lagi ke Allah, minta pengurangan 40. Berapa? 40. Minta lagi pengurangan karena sesungguhnya kaummu tidak akan mampu. Terus minta lagi Pak, sampai jadi 5. Bahkan Nabi Musa masih mengatakan, minta lagi ke Allah, kaum kamu tidak akan mampu sholat dalam sehari 5 kali. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu dari 50 sampai 5. Sehingga dalam hadis dikatakan yang dilakukan 5 tapi pahalanya sampai dengan 50. Karena satu kebaikan sampai dengan 10. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innal hasanat man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Padahal Nabi Musa sudah mengatakan, minta dikurangi lagi, umatmu gak akan mampu. Terbukti Pak, masih banyak orang yang sulit untuk salat 5 kali dalam sehari. Itulah dari Nabi, seorang Nabi. Nabi itu karena tidak berbicara melainkan dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti itu. Itulah Pak, sebenarnya kalau kita tadabburi kita harus bersyukur. Salat ini awalnya sebenarnya sehari 50 kali. Kemudian karena rahmat ya, kasih sayang para nabi terhadap kita, akhirnya dikurangi dan sampai 5. Itu salat fardu. Nah, da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan kerjakanlah sesuatu yang tidak kamu ragukan. Ini para ulama mengatakan bahwasanya ini salah satu perkara atau hadis yang agung. Karena hadis ini berbicara tentang waro atau zuhud ya. Waro dan zuhud artinya zuhud. Zuhud itu adalah, kita mungkin sering dengar Pak, zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia sebenarnya Pak. Jadi kalau orang pakaiannya maaf ya, compang-camping itu enggak jelas. Kenapa kamu ini? Saya zuhud. Maaf, bukan zuhud. Zuhud bukan seperti itu. Zuhud itu secara definisi adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia. Bukan meninggalkan dunia, bukan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia. Tidak ada bermanfaat di dunia. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di dunia. Kalau yang bermanfaat ya diambil. Karena sebenarnya Allah itu mengatakan dalam surah Al-Qasas, kita tidak boleh meninggalkan dunia seutuhnya. Walaupun sejarah membuktikan bahwa Adam diturunkan ke dunia sebagai bentuk hukuman ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ketika iblis menggoda Adam supaya makan buah khuldi dan makan, akhirnya itu kemaksiatan. Karena Allah sudah melarang pada Adam dan Hawa, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi Adam dan Hawa digoda oleh iblis sehingga memakan buah khuldi. Sehingga sebagai ganjarannya hukumnya diturunkan ke dunia. Artinya sejarah mengajarkan kita bahwa bapak kita Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa diturunkan ke dunia ini sebagai bentuk hukuman. Tapi bukan berarti kita dianjurkan atau diharuskan meninggalkan dunia seisinya, enggak. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan tinggalkan jatah kamu di dunia ini. Ada jatah kita. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan, "Walakum fil ardi mustaqarrun." Bagi kalian di dunia ini mustaqarrun, tempat tinggal. Wa mata'un, dan kenikmatan, tapi ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya enggak kekal kita. Karena Ali berkata, "Wa ma nahnu fid dunya illa duyuf." Kita di dunia ini tidak lain hanya seorang tamu. Wa ma lat duyufi illa rahil. Yang namanya tamu itu pasti pergi. Ini perkataan Ali tentang kehidupan kita di dunia ini. Artinya zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya Pak. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di dunia. Kalau ada manfaatnya, ya kita ambil. Kita nggak bisa mengatakan orang yang hari ini punya mobil ini orang yang berpoya-poya. Tidak. Selama itu mobil bermanfaat bagi dia, itu hal yang mubah saja, boleh saja. Karena salah ketika orang memahami zuhud itu artinya meninggalkan dunia, sehingga pakaiannya compang-camping, itu tidak terawat. Padahal dalam hadis dikatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Terus kita mengatakan ini bentuk zuhud, ya salah juga seperti itu. Ini zuhud. Adapun wara itu meninggalkan sesuatu yang mudarat, meninggalkan sesuatu yang berdampak buruk Pak. Mudarat. Meninggalkan sesuatu yang berdampak buruk atau mudarat di akhirat. Jadi kalau ada sesuatu yang kemungkinan ini bisa mudarat bagi saya di akhirat, tinggalkan. Ini namanya wara.
wara. Nah, inilah pembahasan tentang zuhud dan wara ya Pak. Karena ini ada kaitannya dengan masalah syubhat ya. Karena di sini sesuatu yang kamu ragukan tinggalkan, kerjakan yang sudah yakin saja, yang sudah pasti. Artinya dalam hadis lain, hadis Nu'man bin Bashir, bahwa perkara ini ada 3 hal, ada 3 macam. Innal halal bayyin, yang halal sudah jelas. Kayak makan daging, makan sayuran, minum susu, roti halal. Wa innal haram bayyin, dan yang haram sudah jelas, minum minuman keras dan lain-lain. Wa bainahuma, namun di antara halal dan haram umurun mustabihatun, ada sesuatu yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Cuman masalah syubhat ini enggak banyak orang yang tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati, barang siapa yang sudah menjauhi dari syubhat, faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Sungguh dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Artinya dari sini diambil kaidah fikih. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perdebatan lebih baik. Jadi ketika hari ini ada berdebat, ini boleh, ini enggak boleh. Misalnya sesuatu yang ada mudaratnya. Ini boleh, ini enggak boleh. Lebih baiknya kita tinggalkan selama itu mudarat. Kalau kita lihat dari sisi duniawi, mudarat tinggalkan saja. Kalau ada sesuatu hukum, misalnya akan, ini ada ulama kata haram. Misalnya akan jual beli ini haram. Yang lain mengatakan mubah. Lebih selamatnya tinggalkan saja. Walaupun kita tidak mengatakan ini haram, tapi kita berbicara ini berarti perkara yang masih diperdebatkan. Karena dalam kaidah dikatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi keluar dari perdebatan supaya menyelamatkan diri kita lebih bagus. Nah, di sini ada poin penting Pak yang perlu dicermati, bahwa khilaf, perbedaan ulama itu bukan sumber hukum. Perbedaan ulama bukan sumber hukum. Maksudnya gini Pak, terkadang ada orang melakukan sesuatu, jangan minum ini, jangan melakukan ini. Oh, ulama masih berbeda pendapat kok. Salah. Ini berarti orang tersebut secara tidak langsung sudah menjadikan perbedaan pendapat ulama sebagai sumber hukum. Salah Pak. Tapi yang harus kita lakukan adalah yang mana yang lebih selamat buat kita, itu yang harus kita lakukan. Kalau misal tadi ada akan, sebagian ulama katakan haram, sebagian lain mubah boleh. Lebih selamatnya ditinggalkan buat selamat diri kita. Tapi kalau kita mengatakan nggak apa-apa, ulama masih berdebat kok, berarti secara tidak langsung dia sudah menjadikan bahwa perbedaan pendapat ulama ini sebagai sumber hukum. Padahal tidak ada sumber hukum itu perdebatan ulama. Bahkan sumber yang ketiga itu ijma, kesepakatan ulama, bukan perdebatan. Nah, ini perlu dicermati. Namun banyak orang yang mengatakan ulama aja masih beda pendapat, ya udah nggak apa-apa. Nah ini perlu dicermati Bapak, seperti itu. Ini mungkin beberapa kandungan di hadis ke-11. Sekarang kita masuk ke hadis 12 Pak. Insyaallah kita akan baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ke-12 berbicara tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini ada perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang imam tabi'in. Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya masih berkaitan tentang hadis ini. Karena hadis ini berbicara tentang bahwasanya di antara tanda kebaikan Islam seseorang, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini salah satu tanda ya. Bukan berarti mengatakan, kita tidak mengatakan orang hari ini yang menyibukkan diri dengan hal yang penting itu tidak baik, tidak juga. Artinya di antara tanda baiknya Islam seseorang yaitu menyibukkan dengan hal yang positif. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri, seorang imam tabi'in mengatakan, min alamat i'radillahi 'alal 'abdi ayaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah sudah berpaling dari seorang hamba,
Di antara tanda Allah sudah berpaling dari seorang hamba, Allah sibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ini di antara tandanya. Ini perkataan Hasan Al-Basri. Artinya ini sejalan dengan sabda Nabi. Kalau Nabi bersabda bahwasanya di antara bagusnya Islam seseorang menyibukkan dengan hal yang positif. Kemudian Hasan Al-Basri seorang tabi'in menambahkan, min alamat iradillahi 'alal 'abdi, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Ketika seorang hamba tersebut disibukkan dengan sesuatu yang tidak berguna. Bahkan Imam Syafi'i berkata, nafsuka, diri kita ini, in lam tushghil bil haq, kalau diri kita ini tidak kita sibukkan dengan kebaikan, syagulatka bil batil, niscaya kamu akan disibukkan dengan kebatilan. Artinya sebisa mungkin kita manfaatkan waktu kita, karena waktu itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin diulang lagi, Pak. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika ada orang yang mengorbankan untuk kita waktunya, ini sebenarnya dia sudah mengorbankan sesuatu yang berharga. Beda ketika orang sudah mengorbankan hartanya, Pak. Pengorbanan harta sama pengorbanan waktu beda. Harta diinfakkan bisa balik lagi, ada rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Harta, tapi waktu ketika sudah diinfakkan, saya mau membantu Anda dalam kurun waktu saya. Ini dia sudah menginfakkan sesuatu yang tidak mungkin datang balik lagi. Karena waktu tidak mungkin balik lagi. Tapi kalau harta mungkin balik lagi. Makanya apa? Makanya Allah berfirman, wal asri, demi masa. Allah sudah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Karena banyak manusia ini tidak memahami pentingnya masalah waktu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yakni kesehariannya beriman dalam Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa memberikan nasihat dalam kebaikan dan kebenaran ataupun kesabaran. Ini sudah Allah berikan. Bahkan seorang ulama namanya Yahya bin Yahya mengatakan bahwasanya masalah waktu, wal waktu anfasu ma udita bihifdhi, wal waktu anfasu ma unita bihifdhi. Sebenarnya waktu itu sesuatu yang berharga yang seharusnya yang kita jaga. Yahya berkata, wal waktu anfasu ma unita bihifdhi, sesungguhnya waktu itu sesuatu yang seharusnya kita perhatikan. Tetapi wa arahu ashala ma alaika yadimu, tetapi kita justru menyaksikan waktu itu sesuatu yang sangat mudah kita biarkan berlalu seperti itu aja. Makanya ulama mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengorbankan waktunya untuk kita, itu sebenarnya harus kita hargai, Pak. Karena dia sebenarnya sudah mengorbankan sesuatu yang tidak mungkin balik lagi. Kalau harta itu ya kita hormati juga, hargai. Kebaikan apapun itu kita hargai. Karena Rasul pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan, Pak, sekecil apapun. Karena kita sering mengatakan ya, Pak, kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Besar menurut kita belum tentu besar menurut Allah. Besar kecilnya amalan itu tergantung dari niat, Pak. Besar kecil amalan tergantung dari niat. Yang kecil menurut kita, kalau niat kita lillahi ta'ala, insyaallah menjadi agung. Makanya Rasul bersabda, wattaqun nar, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jauhkan diri kalian dari neraka walaupun dengan sebiji kurma. Mungkin logika kita bertanya, mampukah sebiji kurma menyelamatkan kita dari neraka? Memang sebiji kurma sepele, tapi bisa jadi ini amalan yang diterima oleh Allah dan menjadi sebab kita masuk surga. Karena kita tidak tahu, Pak, amalan mana yang menyebabkan kita masuk surga. Kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Selama niat kita ikhlas karena Allah, insya Allah amalan tersebut menjadi agung. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, rubba amalin saghirin, terkadang ada amalan kecil menurut kita, tu'adzimu an-niyah, tapi niat yang tulus karena Allah menjadikan amalan tersebut menjadi agung di sisi Allah. Namun sebaliknya, Pak, wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah, terkadang ada amalan yang agung menurut kita, tapi niat yang kotor, hati yang kotor, niat yang salah menyebabkan amalan tersebut tak ternilai di sisi Allah. Makanya kita sering mengingatkan, Pak, 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka bukan pencuri, bukan pembunuh, maaf, bukan pezina. Tapi 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka. Pertama adalah orang yang berjihad, ketika niatnya supaya disebut memberani. Kedua, orang yang suka bersedekah, berinfak, ketika ditanya tujuannya untuk apa,
Saya tujuannya tidak kata nanti dia akan menjawab pada hari kiamat. Tidaklah ada suatu amalan yang kau anjurkan untuk berinfak kecuali aku sudah infakkan hartaku di situ. Kadzabta, bohong. Sesungguhnya kamu ini berinfak supaya disebut dermawan. 2. Yang ketiga, orang yang mendalami Al-Quran supaya disebut qari. Padahal Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Sekedar kita membaca Al-Quran kita sudah berhak Pak dapat syafaat. Karena tadi Rasul bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi para pembacanya. Sekedar membaca, kalau kita tulus karena Allah, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Tapi sebaliknya Pak, itu amalan kecil Pak. Tapi kalau diawali dengan ikhlas, insya Allah besar di mata Allah, yang berujung dengan syafaat. Tapi sebaliknya, amalan agung menurut kita, orang hafal Quran 30 juz, bahkan mendalami tafsirnya. Tapi maaf, kalau bukan karena Allah, kalau niatnya supaya disebut qari, supaya disebut imam, supaya disebut hafid, ini justru Al-Quran akan menyeret dia ke neraka. Makanya Rasul bersabda dalam al-hadis, artinya ada orang yang baca Al-Quran dan Quran akan melaknatnya. Mungkin secara logika kita, mana mungkin Al-Quran melaknat? Yaitu ketika orang tersebut niatnya bukan karena Allah. Makanya para ulama di akhir jasa ini saya mengingatkan kembali. Makanya para ulama mengingatkan bagi siapapun yang hari ini dalam Islam, tahap yang paling pertama adalah membersihkan hati Pak, membersihkan penampungan ilmu, yaitu hati kita. Karena logikanya penampungan air kalau kotor, sejernih apapun air itu, kalau ditampung di bak mandi yang kotor, hasilnya kotor. Begitupun ilmu. Sekalipun yang kita kaji hari ini Al-Quran, tapi kalau hati kita kotor, bukan Al-Quran menjadikan syafaat buat kita, tapi sebaliknya Al-Quran akan menyeret kita ke neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang diberikan syafaat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan karena waktu saya sudah masuki akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.